Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang berjudul penggunaan bahasa di media sosial. Pernahkah kamu merasa bingung dengan bahasa yang digunakan di sosial media yang selalu bermunculan istilah-istilah tidak jelas, singkatan-singkatan yang membingungkan, dan gaya bahasa yang tidak bisa atau tidak bisa dimengerti? Nah, fenomena ini merupakan hal yang wajar karena di media sosial menghadirkan komunikasi baru seperti dinamikanya itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa yang ada di media sosial. Bahasa di media sosial merupakan fenomena kompleks dengan dinamika, tantangan, bahkan peluang yang beragam. Dengan memahami karakteristik dan potensi bahasa sosial, kita dapat memanfaatkannya secara bijak untuk membangun komunikasi yang positif dan produktif. Nah, penggunaan bahasa di media sosial memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan bahasa pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa contoh bahasa yang berada di media sosial. Yang pertama yaitu bahasa yang dinamis dan informatif. Yang bagaimana yaitu komunikasi di media sosial biasanya dilakukan dengan bahasa yang informal dan santai. Hal ini terlihat pada penggunaan singkat seperti contohnya gue atau saya. Singkatannya misalnya juga BGT. Nah, dan bahasa sehari-hari pun yang paling populer di kalangan pengguna media sosial. Ya, seperti itu. Lanjut yang kedua, singkatan dan akronim. Nah, yang bagaimana singkatan dan akronim merupakan fitur bahasa di media sosial untuk mengoptimalkan komunikasi. Seperti contohnya LOL, tertawa terbahak-bahak, TBH, atau katakan yang sebenarnya. Dan juga FOMO atau rasa takut lah. Singkatan ini memperpendek teks dan mempercepat pengiriman pesan, namun dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara pengguna yang tidak dikenal. Lanjut yang terakhir ada emoticon dan emoji. Emoticon dan emoji digunakan untuk mengungkapkan sebuah perasaan atau emosi yang dapat memperkaya komunikasi kita semua dan menambah makna pada pesannya. Namun, kamu juga harus berhati-hati agar tidak melebih-lebihkan penggunaan emoji ini karena didapatkan akan tidak jelas. Di sini juga ada tantangan yang harus kita pahami, antara lain berkurangnya kemampuan menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa yang baku dan tidak baku di media sosial dapat memengaruhi kemampuan pengguna dalam menggunakan bahasa baku, terutama pada kalangan generasi muda atau generasi Z. Nah, dari yang tadi saya sampaikan sudah terjelaskanlah sedikit bagaimana
penggunaan bahasa di media sosial itu, baik itu bahasa yang dinamis dan informal, lalu singkatan dan akronim, lalu juga arti emoticon dan emoji. Nah, ketika kita bermedia sosial, ada kalanya untuk kita menyikapi terkait penggunaan bahasa di media sosial. Kita harus mengenali jenis-jenis bahasanya terlebih dahulu, memahami bahwa bahasa media sosial memiliki jenis yang berbeda dengan standarnya. Dan kita juga harus menggunakan bahasa untuk hal yang positif, karena kita menggunakan bahasa di media sosial ini untuk membangun interaksi positif dan menyebarkan informasi yang berguna, mendukung informasi yang berguna. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kebahasaan di media sosial merupakan fenomena yang dinamis dan terus berkembang. Memahami ciri khas dan potensi yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif, membangun interaksi yang positif, dan menjaga kelestarian bahasa dalam era digital. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau salah pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.